Film dimulai dengan seorang pemuda Amerika berusia 20 tahun bernama Matthew yang baru saja pindah ke kota Paris sebagai mahasiswa pertukaran pelajar yang ingin belajar bahasa Prancis. Selain belajar, kedatangannya ke Paris juga membuatnya semakin dekat dengan hal yang disukainya, yaitu film. Suatu ketika di tahun 1968, Paris sedang bergejolak karena terjadi pemecatan direktur sinematik Prancis, Henry Langlois, oleh Menteri Kebudayaan André Malraux. Nah, sebagai pecinta film, Matthew ikut serta dalam protes mahasiswa terhadap isu tersebut. Secara tak sengaja, ia melihat cewek cantik bernama Isabel dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama cuy. Mereka mengobrol sejenak dan datanglah saudara kembarnya bernama Theo. Perkenalannya dengan dua saudara kembar itu diceritakan oleh Matthew kepada ibunya melalui surat. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Matthew adalah anak baik-baik, berbeda dengan Isabel dan Theo yang merupakan saudara kembar yang barbar. Meskipun mereka baru kenalan, tapi esoknya Matthew diundang untuk makan malam di rumah si kembar. Di sana Matthew diperkenalkan dengan kedua orang tua si kembar. Rupanya ayah mereka merupakan seorang penulis terkenal di Prancis. Di sana Matthew juga sempat membuat ayah mereka terkesima dengan pemikirannya tentang korek api yang ukurannya selalu pas di mana saja sehingga dapat mencairkan suasana. Namun ternyata hubungan antara ayah dan si kembar kurang baik, terutama dengan Theo. Setelah makan, Matthew disuruh menginap. Di sini Matthew melihat keanehan antara Isabel dan Theo yang keduanya tampak tidak seperti saudara kembar melainkan sepasang kekasih. Bahkan sebelum tidur Isabel selalu mencium bibir Theo. Dan karena tak mau melihat Matthew cemburu, Isabel pun juga mencium bibir Matthew sehingga jadi makin baper. Setelah itu mereka pun pergi tidur dan tak sengaja saat dari toilet Matthew melihat si kembar tidur seranjang tanpa sehelai pakaian. Matthew makin bingung dan merasa aneh karena paginya Isabel membangunkan Matthew dengan cara yang tak biasa, yaitu dengan menjilat kotoran mata Matthew. Di sini Isabel bilang bahwa ia biasa melakukan hal itu pada saudaranya Theo. Di kamar itu, Isabel juga menirukan adegan-adegan dalam film sehingga Matthew jadi kagum dengannya. Di hari itu juga, kedua orang tua mereka akan pergi keluar kota selama sebulan. Si kembar pun menyuruh Matthew untuk tinggal di rumahnya karena kasihan melihat Matthew tinggal di hotel yang jorok. Matthew pun merasa beruntung karena bertemu dengan teman seumurannya yang sama-sama suka dengan film. Di dalam kamar, mereka sempat berdebat mengenai siapa yang lebih hebat antara aktor Charlie Chaplin atau Buster Keaton. Selain itu, mereka juga bermain tebak film dan karena Matthew berhasil menjawab, Isabel dan Theo jadi sangat kagum. Kemudian si kembar mengajaknya untuk memecahkan rekor berlari di sebuah museum seperti adegan dalam film Bonaparte. Dari sinilah mereka bertiga pun jadi semakin dekat karena mereka berhasil mencetak rekor baru. Kini impian si kembar adalah bisa syuting di tengah rombongan massa yang sedang berdemo. Entah impian itu akan terwujud atau tidak. Kemudian permainan tebak film pun masih terus berlanjut, hingga suatu ketika Theo salah menjawab film yang kemudian harus menjalani hukuman dari Isabel, yaitu melakukan onina bobo di depan foto model cantik yang ada di pintunya. Matthew yang melihatnya seketika merasa kaget dan setelah olinya keluar, Isabel pun mengusapnya di penasaran nonton filmnya di grup Telegram. Namun kejutan belum berakhir, tebak film pun terus berlanjut. Di sini Isabel kalah, dan kalian mau tahu hukumannya apa? Isabel disuruh wik-wik dong sama si Matthew. Matthew kaget dong, jadi dia langsung kabur karena tak mau melakukan itu sebab ia belum pernah wik-wik sekalipun. Untung saja Theo berhasil menangkap Matthew. Isabel langsung membuka Matthew dan terjadilah adegan ganti oli samping secara langsung dan nyata cuy. Sumpah mantap banget. Sedangkan Theo pergi menggoreng telur lalu menikmati aksi saudara kembarnya bersama Matthew. Setelah puas ternyata Matthew baru sadar kalau Isabel masih PW yang membuat itunya sampai merah-merah karena berdarah cuy. Jadi dapat disimpulkan meskipun si kembar tidur seranjang tiap hari tanpa pakaian, mereka tetap bisa menjaga kesuciannya cuy. Berarti si Theo ini termasuk lelaki yang baik karena tidak menggenjot saudaranya sendiri. Esoknya Isabel menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga, namun masakannya itu gosong dan tidak enak. Karena telah kehabisan uang, Theo pun memutuskan untuk mengambil makanan dari tempat sampah dan menemukan sebuah pisang, yang akhirnya pisang itu pun dibagi tiga oleh Matthew.
Lama-kelamaan, Matthew yang awalnya merupakan anak polos pun mulai terbiasa dengan perilaku liar saudara kembar itu. Ia juga bahkan mandi bersama si kembar dalam satu bathtub cuy. Di sini Matthew marah kepada si kembar karena mereka terlalu kekanak-kanakan, terutama si Theo. Ia menyuruh si kembar untuk mandiri dan tidak bergantung satu sama lain. Sebagai hukuman untuk Theo, Matthew pun mengajak Isabel berkencan hanya berdua tanpa Theo. Rupanya ini adalah kencan pertama Isabel. Dan dari sinilah awal mula kenapa orang-orang yang duduk di belakang bangku bioskop selalu berciuman. Ya, karena doktrin film ini cuy. Nah, saat pulang ke rumah, Isabel merasa kebingungan melihat pakaian perempuan lain di rumahnya. Pakaian itu rupanya adalah milik perempuan yang saat ini sedang wik-wik dengan Theo. Theo melakukannya karena merasa kecewa dengan Isabel dan Matthew yang tidak mengajaknya pergi. Isabel dan Matthew tak ingin mengganggu Theo yang lagi asik-asik wik-wik, jadi mereka pun juga melakukan wik-wik. Tapi tiba-tiba Isabel jadi gila kayak punya dua kepribadian gitu dan langsung mengusir Matthew keluar. Isabel seperti itu karena ia tak bisa berpisah dengan kakaknya, karena Isabel benar-benar cinta dengan kakaknya, si Theo. Setelah Isabel kembali tenang, ia pun mengajak Matthew dan Theo untuk tidur bersama di sebuah tenda yang telah disiapkannya di ruang tamu. Saat Theo dan Matthew mulai terlelap, Isabel tiba-tiba bertanya pada Theo, apakah Theo masih menyayanginya. Theo pun cuma iya-iya aja karena sudah ngantuk kan. Di sini tuh terlihat bahwa Isabel memang mencintai Theo layaknya kekasih, bukan sebatas saudara kembar. Bahkan Isabel bisa gila apabila kehilangan Theo. Di sini gue juga berpikir kasihan Matthew cuy, berada di antara kisah cinta si kembar. Dan tiba-tiba di pagi hari orang tua mereka pulang ke rumah dan kaget melihat anaknya si kembar sedang tidur bertiga tanpa sehelai pakaian. Di sini gue salut sama orang tuanya si kembar karena mereka tuh mengerti banget dengan anaknya yang masih labil di umur segitu. Jadi mereka pun pergi dan tak ingin mengganggu anaknya bersenang-senang. Tapi ternyata saat Isabel terbangun, ia sadar bahwa orang tuanya tadi datang ke rumah karena ada barang yang berubah gitu. Nah, karena malu ia pun mengambil selang dan berniat mati bertiga dengan menghirup gas beracun. Namun aksinya gagal karena tiba-tiba ada sebuah batu yang dilemparkan dari luar hingga memecahkan kaca jendela. Karena kaget mereka bangun dan mengecek keadaan. Rupanya sudah ada unjuk rasa yang terjadi di luar. Mereka pun bergegas keluar dan bergabung bersama para pendemo lainnya. Theo berencana untuk melempar bom molotov bersama pendemo lainnya. Namun Matthew mencoba menghentikannya karena menganggap hal itu adalah bentuk kekerasan yang berbahaya untuk keselamatan Theo. Matthew bahkan mencium Theo untuk meyakinkannya agar tidak maju ke sana. Namun Theo tak mempedulikannya. Sedangkan Isabel yang sangat menyayangi Theo pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Di sini gue kecewa sama Matthew karena ia berbalik arah dan meninggalkan tempat itu. Sedangkan Theo dan Isabel terus maju dan berjalan mendekati barisan polisi. Lalu Theo pun melemparkan bom yang dibawanya yang memicu terjadinya peperangan. Akhirnya impian si kembar terwujud dengan syuting di tengah pendemo dan film pun tamat.